أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati Ketua Badan Takmirul Masjid Sabilur Rasyad beserta pengurus lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang insya Allah mudah-mudahan semua kita yang hadir dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada atau sudah lewat daripada pertengahan bulan suci Ramadan. Maka insya Allah mudah-mudahan sisa dari Ramadan ini kita bisa maksimalkan dengan baik, dan insya Allah kita tetap istiqomah sampai di penghujung Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, banyak muncul pertanyaan di saya mengenai masalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan panjang, cuman kadang-kadang ada beberapa oknum pengennya panjang-panjang. Maka kami sampaikan masalah nuzulul Quran itu sebenarnya tidak ada masalah. Banyak yang bilang begini, kok kenapa nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan? Bukankah Al-Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar? Kenapa kok sekarang sudah ada 17 Ramadan? Ini yang benar mana? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini sebenarnya yang dibahas. Kok kenapa sekarang sudah ada lagi 17 Ramadan bukan malam Lailatul Qadar? Maka dijawab oleh para ulama, yang kita harus tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan dua proses. Proses yang pertama, Allah turunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi Muhammad yang pertama kali itu pada 17 Ramadan. Jadi tidak ada masalah, dua-duanya benar. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, tidak salah. Ya, maksudnya adalah Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, belum kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunan inilah yang disebutkan oleh para ulama, yang sebagaimana disebutkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Unzilal Quran fi Lailatul Qadar min syahri Ramadan ila sama'id dunya jumlatan. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu keseluruhan. Jadi 30 juz Allah turunkan ke langit dunia keseluruhan, 30 juz ke langit dunia, belum kepada Nabi Muhammad SAW. Thumma unzila nujuma. Setelah itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan ayat yang pertama yang turun sama Nabi Muhammad surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan itu Nabi Muhammad ketika itu berada di Gua Hira. Maka itu ayat turun pada 17 Ramadan. Yang pertama kali. Justru itu kenapa ulama mengatakan 17 Ramadan adalah nuzulul Quran, karena memang yang pertama kali turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu 17 Ramadan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini yang turun. Maka bisa kita katakan ini sudah clear masalahnya, tidak ada masalah, cuman kadang-kadang ditambah jadi masalah. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu Nabi Muhammad terima ayat demi ayat. Baik, ada yang tanya, ini di mana? Dari mana kita tahu bahwa 17 Ramadan itu ayat turun kepada Nabi Muhammad dari langit dunia kepada beliau? Di dalam Al-Quran Allah katakan bahwasannya fa in kuntum amantum bi rasuli fa in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Kalau seandainya kalian beriman kepada Allah dan apa yang kami telah turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, yaumal furqan, yaumal talqal jam'an, hari pembeda antara hak dan yang batil,
Apa itu hari pembeda antara hak dan yang batil? Ketika dua pasukan bertemu. Dua pasukan yang bertemu di masa Nabi Muhammad, yang dimaksudkan itu adalah hari Perang Badar. Perang Badar itu 17 Ramadan. Maka kata Allah, kami telah turunkan kepada hamba kami Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan yang pertama kali. Sebagaimana Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Justru itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berbicara tentang nuzulul Quran 17 Ramadan tidak terlepas daripada Perang Badar. Kenapa sekarang sudah tidak pernah dibicarakan lagi tentang Perang Badar? Padahal kita tahu dalam sejarah Perang Badar terjadi pada tahun yang kedua. Tahun kedua Hijriyah. Pertama kali Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk puasa Ramadan, dan bertepatan juga dengan tahun itu Perang Badar terjadi. Perang yang tidak diinginkan sama Nabi dan tidak direncanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebegitulah yang disebutkan di dalam Al-Quran kejadiannya. Orang-orang dari kaum muhajirin yang ingin mengambil harta mereka yang ada di Mekah, mereka tinggalkan, tidak diizinkan untuk dibawa keluar dari kota Mekah. Maka mereka ingin ambil kepada Abu Sufyan dengan kisah yang sangat panjang. Intinya daripada Perang Badar itu jamaah sekalian, melihat bagaimana janji Allah. Bayangkan Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam ayat tersebut, beliau berdoa. Dikatakan, ittastaghisuna rabbakum dalam surat Al-A'raf. Ketika Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, kami ijabah doa engkau wahai Muhammad. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kami akan bantu engkau dengan 1000 pasukan malaikat yang membantu kaum muslimin yang ketika itu hanya 313 pasukan. Kaum musyrikin Makkah yang mereka lawan 1000 pasukan. Kalau pakai logika tidak masuk akal. 313 lawan 1000, ya pasti 313 yang akan kalah. Tapi Allah yang bantu sendiri dengan pasukan 1000 pasukan. Ahli tafsir mengatakan 500 pasukan dipimpin oleh malaikat Jibril dan 500 pasukan dipimpin oleh malaikat Mikail. Maka disinilah yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sudah tahu masari'ul qaum, di mana matinya Abu Jahal, di mana matinya Walid. Sebelum peperangan pada waktu subuh, malam hari Nabi Muhammad sudah menunjuk tempat di mana Abu Jahal mati. Kata Nabi Muhammad, huna Abu Jahal mat, huna al-Walid mat. Di sini tempat Abu Jahal mati, di sini tempat Walid mati. Dan disebutkan di dalam riwayat setelah peperangan, kata para sahabat, demi Allah yang ditunjuk sama Nabi tidak bergeser hatta, walaupun hanya 1 jengkal saja tidak bergeser. Benar yang ditunjuk oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di situ Abu Jahal mati. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, pasukan ini menang kaum muslimin ketika itu. Disebutkan tidaklah kami mengangkat pedang untuk mematahkan leher atau ingin memutuskan daripada leher dari kaum musyrikin. Ketika kami baru mengangkat pedang kami, leher tersebut sudah putus, sudah dibantu oleh malaikat yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan daripada makna Ahlul Badar, peperangan Badar, kemudian berkaitan dengan nuzul Quran, tidak ada lagi perdebatan dari kaum muslimin. Dan kitab yang saya ambil adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.